Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait 4 elemen manajemen pendidikan madrasah dan daya. Bukan hanya meliputi madrasah dan daya, pada umumnya manajemen pendidikan dari kurikulum pendidikan umum, sekolah umum, madrasah atau pesantren. Kita buat sini. Mungkin bagi orang yang awam tidak mengetahui apa itu daya. Daya itu pesantren. Ada 4 elemen yang harus diperhatikan dalam memanage pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya sudah membaginya kepada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Apa saja yang harus direncanakan untuk menghasilkan manajemen yang baik dalam pendidikan? Perencanaan yang pertama adalah harus dirumuskan. Jadi ketika kita ingin membangun suatu manajemen pendidikan atau suatu instansi pendidikan, kita harus merumuskan terlebih dahulu, mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya terlebih dahulu, dari yang paling vital hingga yang tidak terlalu urgent atau yang tidak terlalu penting, dari hal yang paling penting hingga hal yang paling tidak penting, supaya kita bisa efisien dan lebih efektif dalam mengurus atau memanage pendidikan atau instansi pendidikan tersebut. Setelah merumuskannya, kita harus merencanakan apa saja yang diperlukan. Apa saja yang diperlukan. Apa saja yang diperlukan dalam instansi pendidikan? Biasanya meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di dalamnya. Bahwa bentuk itu bangunan fisik, non fisik, dan lain-lain. Yang kedua, setelah merencanakan apa yang harus direncanakan dan apa yang harus dibutuhkan dalam manajemen pendidikan madrasah dan daya ataupun sekolah umum, yang kedua, organisasi. Organisasi bisa kita artikan membagi tugas. Tidak mungkin seorang individu bisa mengurusi satu instansi sendirian. Kita memerlukan organisasi yang sangat baik. Mulai dari kepala sekolah hingga yang paling dasar adalah cleaning service. Dan di tengah-tengah sini itu ada guru, ada tata usaha, bagian administrasi, bendahara, dan sekretaris sekolah. Setelah menentukan apa saja yang bisa, apa saja yang harus diorganisasikan, kita tinggal hanya melaksanakan. Setelah melaksanakan dengan merumuskan perencanaan, dengan membuat organisasi yang baik, pasti pelaksanaan kita akan mudah. Walaupun setiap instansi pendidikan itu tidak akan terlepas dari masalah atau dari halangan, dengan adanya organisasi yang baik dan perencanaan yang telah dirumuskan dengan baik, maka pelaksanaan kita akan mudah. Baik itu nanti ada halangan atau yang lain, itu nanti kita akan bahas di poin keempat. Apa itu masalahnya? Misalnya, dalam pikiran orang tua zaman sekarang, pendidikan madrasah dan daya itu atau pesantren itu tidak update, kurang eksis di kalangan orang tua. Maka itu apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah hingga guru-guru yang termasuk dalam manajemen pendidikan instansi tersebut harus melakukan evaluasi. Apa saja yang diperlukan, kemudian apa saja yang harus ditambahkan, apa saja yang harus dikurangi, apa saja yang wajib diadakan. Setelah evaluasi, kita menuju ke pengawasan. Pengawasan ini meliputi semuanya.
kita melakukan evaluasi harus ada pengawasan. Kita melakukan pelaksanaan manajemen pendidikan harus ada pengawasan. Melakukan dan merancang organisasi harus ada pengawasan. Merencanakan sesuatu yang harus terumuskan juga ada pengawasan. Pengawasan ini biasanya terlibat atau dilibatkan itu biasanya oleh pemerintahan. Mengawasi kinerja kepala sekolah, mengawasi kinerja para tenaga pendidik, supaya mereka tidak bekerja semena-mena. Biasanya mereka juga mengadakan mengawasi untuk merancang EPP supaya pendidikan lebih mudah dirumuskan, modul supaya pengajaran dan pembelajaran itu bisa lebih terarah. Jadi kesimpulannya adalah untuk menuju manajemen pendidikan yang efisien, efektif, dan optimal, kita harus memandang 4 elemen yang sudah saya jelaskan poin per poinnya. Setelah semuanya sudah kita lewati, sudah kita jalankan dengan baik dan benar, pasti terjamin manajemen pendidikan kita akan baik, sekolah kita akan maju, instansi kita akan dikenal baik oleh masyarakat, dan manajemen kita akan mudah dan terstruktur dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada faktor minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.